Namun, melihat ekspresi di wajah mereka normal, dan tidak ada kemarahan, mereka langsung melihatnya. Ini tentu saja tidak mungkin. Ketika Li Dong datang, dia mendengar desas-desus tentang saudara Han Zailin. Mengetahui bahwa pria ini arogan dan mendominasi, dan merupakan salah satu orang yang paling sulit diprovokasi di Korea. Sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kesan ini bahkan lebih jelas dan lebih kuat. Ini dianggap sebagai stigma untuk diri sendiri. Li Dong tersenyum kecil. Jangan khawatir, kami hanya teman biasa. Teman biasa? Han Zaicheng bertanya. Teman biasa itu baik. Han Zaicheng tertawa keras dan menjabat tangan Li Dong dengan kuat. Kalau begitu, kita bisa menjadi teman yang sangat tidak biasa, Li Dong. Haha, tidak peduli siapa namamu, kamu boleh datang ke perjamuanku. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Apa yang kamu bicarakan? Sangat bahagia. Sangguan Waner bertanya sambil tersenyum. Aku bilang senang bertemu temanmu. Han Zaicheng juga menggunakan huaxia untuk berbicara dengan Sangguan Waner. Apakah itu benar? Sangguan Waner menatap Li Dong, menunggu penegasannya. Itu saja, Li Dong berkata sambil tersenyum. Waner, ini tidak baik, bagaimana kamu bisa meragukanku? Han Zaicheng memandang Sangguan Waner dengan tatapan sayang, dan berkata dengan lembut, saya membuat banyak panggilan Anda hari ini, tetapi mereka telah dimatikan. Jika tidak, saya akan menjemput Anda secara langsung. Baterai HP saya habis. Sangguan Waner tersenyum. Tidak apa-apa, aku sangat senang kamu bisa datang. Han Zaicheng menatap Sangguan Waner dengan mata terik, cahaya yang berapi-api tidak menyembunyikan sedikit pun. Semua orang yang hadir tahu apa yang dia pikirkan tentang Sangguan Waner. Alasan mengapa lelang amal ini diadakan malam ini adalah untuk menyenangkan Sangguan Waner. Sangguan Waner berkata sambil tersenyum seolah dia tidak melihat cahaya di matanya, masih banyak tamu di sini hari ini. Tampaknya semua orang masih sangat tertarik pada amal. Tidak, mereka tidak tertarik, tunjukkan saja seperti ini. Han Zaicheng menggelengkan kepalanya. Karena saya mengundang mereka, mereka harus datang. Kata-kata ini menunjukkan statusnya, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang di kalangan kelas atas Korea Selatan ini harus memberinya wajah. Saya juga memberi tahu Sangguan Waner secara implisit bahwa saya adalah pewaris keluarga terbesar di Korea dan saya memenuhi syarat untuk menjadi layak bagi Anda. Sebagai tanggapan, Sangguan Waner hanya tersenyum dan tidak menjawab. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Han Zaicheng melangkah maju dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Han Zaicheng mengangguk, lalu tersenyum pada Sangguan Waner, pesta makan malam akan segera dimulai. Sesi lelang malam ini, ada harta yang sangat saya sukai, saya ingin mengambilnya dan memberikannya kepada Anda. Tidak begitu sopan. Sangguan Waner tersenyum dan menolak. Aku menyukaimu, dan aku menyukai bayi itu, jadi aku ingin kamu bersama. Han Zaicheng sombong dan otentik, Waner, kamu masih belum mengerti apa itu cinta. Ketika kamu mengerti, kamu akan tahu bahwa memberi kepada orang yang kamu cintai sebenarnya adalah hal yang sangat membahagiakan. Sangguan Waner hendak mengatakan bahwa dia sudah memiliki pria yang dicintainya. Namun, Han Zaicheng memotongnya. Oke, aku akan naik untuk berbicara. Setelah Han Zaicheng selesai berbicara, dia langsung memimpin kelompok pelayannya menuju mimbar ruang perjamuan. Pria ini sangat kuat. Sangguan Waner tersenyum pahit. Dia tidak peduli apakah kamu suka atau tidak, aku akan memberimu sakit kepala yang sangat sakit. Bukankah pria seperti ini sangat populer? Li Dong tersenyum. Dalam kehidupan nyata, jika seorang pria sering memberi seorang wanita sebuah mobil, sebuah rumah besar, sebuah perhiasan mahal, kemudian, wanita itu akan segera jatuh. Mereka akan berkata, biarkan badai datang lebih keras. Daripada membenci kekuatan orang lain seperti Sangguan Waner. Saya tidak suka orang lain mengatur hidup saya dan memutuskan preferensi saya, apa yang saya suka, saya akan membelinya sendiri, dan apa yang saya tidak suka hanya menjadi beban jika saya memilikinya. Sangguan Waner berkata dengan lembut, saya suka hidup yang lebih sederhana. Tapi kamu sekarang menjadi fokus perhatian semua orang. Dengan statusmu, sebagai kepala grup Sangguan, kamu ditakdirkan untuk tidak menjalani kehidupan yang sederhana. Li Dong menggelengkan kepalanya. Tapi kamu bisa hidup sederhana, tapi bukankah kamu seperti aku sekarang? Sangguan Waner bertanya balik. Li Dong tersenyum pahit. Ya, dalam tulang Anda sendiri, mengapa Anda tidak menyukai kehidupan yang tenang dan polos? Namun, jalan yang ia jalani sekarang penuh dengan duri dan perjuangan. Dibandingkan dengan Sangguan Waner, bagaimana saya bisa merasa santai dan santai? Ketika keduanya mengobrol, Han Zaicheng sudah berdiri di mimbar. Menghadapi banyak tamu di antara hadirin, dia berbicara dengan penuh semangat. Ada senyum di wajah para tamu itu. Dari waktu ke waktu, dia memberikan tepuk tangan hangat, yang terlihat seperti ziarah, dan sopan kepada Han Zaicheng di atas panggung. Sepertinya status keluarga Han di Korea Selatan benar-benar tidak sederhana. Melihat adegan ini, Li Dong tersenyum.
Keluarga Han adalah keluarga pertama di Korea Selatan, dan keluarga paling berpengaruh di negara ini. Sangguan Waner berkata dengan lembut, bisnis keluarga mereka mendukung hampir setengah dari perekonomian negara. Beberapa orang mengatakan bahwa setengah dari pemerintah Korea dan dunia bawah tanah masing-masing berasal dari keluarga Korea. Bisa dibayangkan berapa banyak kekuatan yang dimiliki keluarga ini. Lihatlah ke sekeliling, berapa banyak tokoh resmi yang ada di sana untuk mengadakan makan malam amal ini. Oh, itu sangat menakjubkan. Li Dong pura-pura terkejut, sepertinya aku melakukan hal yang bodoh. Sekarang tugasku sudah selesai. Bagaimana kalau aku pergi dulu dan kamu tinggal di sini? Saudara Xiao Dong, kamu membencinya. Sangguan Waner berteriak, meskipun keluarga Han kuat, dalam hal kekuatan, mereka tidak sebagus keluarga Sangguan kami, apalagi dibandingkan denganmu. Dengan identitas dan kekuatanmu, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganmu. Apa yang dia katakan tidak berlebihan. Saat ini, di Cina, ketika datang ke pasukan bawah tanah, gerbang pedang kecil utara sedang berjalan lancar, dan Li Dong secara pribadi menyatukan dunia bawah tanah selatan. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk memanggilnya Raja Dunia Bawah Tanah Huaxia. Belum lagi nilai kekuatan Li Dong sendiri telah menembus langit. Bahkan yang kuat seperti Cui Jiqing dibunuh olehnya, dan tidak ada seorang pun di negara ini yang menjadi lawannya. Terlebih lagi, sebagai dewa perang di timur, bahkan keluarga Dugu jatuh karena dia, meskipun keluarga Han luar biasa di Korea Selatan, melihat seluruh Asia, itu benar-benar bukan apa-apa. Aku malu dengan ini. Li Dong tersenyum dan berkata, aku mungkin tidak senang jika dia mendengarnya. Itu adalah kebenaran. Hidung Sangguan Waner Qiong bergerak dan mengguncang lengan Li Dong. Saudara Xiao Dong, tolong bersabarlah lagi, dan pelelangan akan diadakan sebentar lagi. Saya perlu mengambil gambar hadiah dan memberikannya, untuk menunjukkan ketulusan keluarga kami, ketulusan yang dia bicarakan adalah resmi. Setelah menunggu, saya mengundang Anda untuk makan makanan lezat. Saya tahu ada restoran Huaxia di sini yang membuat masakan Cina Utara sangat otentik. Baiklah, Li Dong berpikir sejenak dan mengangguk. Saya juga ingin merasakan perbedaan antara bihun rebus babi di sini dan yang di dalam negeri. Ketika keduanya berbicara, Han Zaicheng di atas panggung sudah selesai berbicara. Tentu saja, ada tepuk tangan hangat. Kemudian, seorang lelaki tua yang tampak baik hati pergi untuk berbicara. Sangguan Waner tahu bahwa Li Dong tidak mengerti bahasa Korea, dan memperkenalkan, dia adalah Ma Tianming, Presiden Federasi Amal Korea. Dia mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada semua tamu yang datang dan berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Ngomong-ngomong, itu artinya, jika kamu telah menghadiri lebih dari 3 makan malam amal, kamu akan menemukan bahwa semua jalur dan prosedurnya sama. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Mengisi cek. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Ya, Sangguan Waner mengangguk dengan serius. Tapi dengan cara ini, aku tidak menyukainya. Apakah kamu tidak suka amal? Tanpa menunggu Li Dong berbicara, Han Zaicheng datang dan bertanya sambil tersenyum. Saya suka membantu orang, tetapi saya tidak suka diintimidasi oleh orang lain. Sangguan Waner tidak merahasiakan keasliannya, saya suka membaca buku, tetapi saya tidak suka seseorang melempar buku dan mengatakan bahwa Anda harus menyelesaikan membaca buku ini hari ini. Saya suka mendengarkan musik, tetapi saya tidak suka orang mengatakan bahwa Anda hanya dapat mendengarkan musik artis tertentu. Saya pernah ke Afrika sekali, jadi saya tahu kesulitan orang miskin. Sangguan Waner tampak serius dan jujur. Saya bersedia menyumbangkan uang saya kepada mereka yang membutuhkan, tetapi ini harus menjadi bisnis saya sendiri. Saya tidak suka difoto oleh orang lain ketika menyumbang. Saya tidak suka berjabat tangan dengan orang yang disumbangkan. Saya yakin pihak lain tidak akan lebih menyukainya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih memalukan daripada menerima sumbangan dari orang lain. Saya juga tidak suka jumlah sumbangan saya dibandingkan satu sama lain. Saya bahkan tidak suka karena saya tidak berdiri di atas panggung untuk menyumbang. Akan ada banyak orang yang melompat keluar dan memarahi saya karena saya karakter yang buruk. Li Dong tersenyum dan mengangguk, sangat puas dengan ini. Meskipun Sangguan Waner telah berubah sedikit dari belasan tahun yang lalu, hatinya masih sama dengan Sangguan Waner belasan tahun yang lalu. Singkatnya, dia adalah orang yang dia kenal. Ketika Han Zaicheng mendengar kata-kata ini dari Sangguan Waner, matanya sangat cerah. Dia menatap Sangguan Waner dengan ekspresi panas di matanya. Waner, tahukah kamu, aku menyukaimu. Aku suka karaktermu yang tidak sok, tidak munafik, tidak berpura-pura menjadi bangsawan atau baik hati, kamu adalah orang yang hidup, bukan tubuh yang indah. Ini sudah merupakan pengakuan yang tidak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. Sangguan Waner tersenyum dan berkata, apakah pelelangan akan dimulai? Aku akan melihat yang mana yang akan diambil. Mendengar ini, Li Dong tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Pengakuan Han Zaicheng sia-sia, karena Sangguan Waner mengubah topik pembicaraan.
Dari sudut pandang penonton, menonton pria lain mengejar wanita cukup menarik. Ya, ini akan segera dimulai. Han Zaicheng tersenyum dan berkata, dia sepertinya tidak merasakan sikap acuh tak acuh Sangguan Waner. Tentu saja, dalam pandangan Li Dong, ini kurang ajar. Dia sangat mengagumi pria ini, karena Han Zaicheng tahu esensi mengejar wanita. Yaitu berhati-hati dan berani. Setelah lelaki tua di podium menyelesaikan pidatonya, maka lelang amal malam ini secara resmi dimulai. Yang disebut lelang amal, kebanyakan dari mereka melelang beberapa hal yang tidak berharga. Namun, setiap orang akan membelinya dengan harga lebih dari 100 kali 1000 kali, yang juga merupakan cara donasi tidak langsung. Apa yang tidak diharapkan Li Dong adalah bahwa hal pertama yang dilelang adalah fonograf kuno. Di bagian atas adalah speaker tembaga besar, dan di bagian bawah ada kotak kecil film pemancar cahaya. Dalam beberapa film dan serial TV di tahun 1980-an, hal ini telah muncul berkali-kali. Namun, itu telah dihilangkan oleh peralatan audio berteknologi tinggi. Li Dong tidak tertarik pada hal ini, tetapi Sangguan Waner, yang berada di sebelah Li Dong, matanya berbinar. Dia menatap gramofon dengan penuh minat, dengan tatapan yang sangat dia sukai. Saya mendengar bahwa ini adalah fonograf yang digunakan oleh Nona Deng Lijun. Saya secara khusus menemukannya kembali. Saya tahu Anda menyukai lagu-lagunya, dan saya juga menyukai lagu-lagunya. Saya pikir harta ini seharusnya memiliki nilai koleksi yang luar biasa. Han Zaicheng menatap Sangguan Waner dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut. Dia sangat tampan, muda, kaya akan emas, dan berpenampilan bagus untuk rata-rata wanita, dia pasti kekasih idaman. Jika saya berubah menjadi wanita biasa, saya khawatir dia akan ditangkap olehnya sejak lama. Sayang sekali dia bertemu Sangguan Waner. Aku akan membelinya sendiri. Sangguan Waner berkata dengan lembut. Tidak, ini milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Han Zaicheng melambaikan tangannya dengan dominan. Pada saat ini, Li Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, berapa harga awal fonograf itu? 5 juta. Mendengar harga ini, Li Dong terkejut. 5 juta. Mahal sekali. Bahkan jika fonograf adalah sesuatu yang digunakan oleh bintang yang telah meninggal, bahkan jika itu adalah barang antik, bahkan jika itu memiliki nilai koleksi, seharusnya tidak memiliki harga awal 5 juta, bukan? Harga ini terlalu menakutkan. Ini 5 juta won. Sangguan Waner berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Han Zaicheng langsung mengulurkan 5 jari dan memanggil satu set angka. 50 juta. Dia menaikkan harga 10 kali lipat dalam satu gerakan. Terlebih lagi, ketika dia berteriak demikian, orang lain tahu bahwa dia pasti menang, dan mereka semua bijaksana untuk tidak bersaing dengannya. Li Dong menghitung diam-diam di dalam hatinya, satu mata uang Cina sama dengan 180 won, kamu bisa memanggilku 1 miliar. Li Dong berkata tiba-tiba. Dia menyesal bahwa dia tidak mengerti bahasa Korea, jika tidak, dia akan memanggil nomor ini sendiri, itu akan luar biasa. Saat membeli barang di China, puluhan ribu dolar sudah merupakan jumlah yang besar. Tapi di sini di Korea, Anda tidak menghabiskan jutaan atau puluhan juta sekaligus, dan Anda malu untuk menyapa orang lain. Kau ingin membeli ini juga? Sangguan Waner menatap Li Dong dan bertanya dengan heran. Ya, beli untuk bersenang-senang. Li Dong berkedip padanya dan berkata sambil tersenyum. Cepat dan teriak untukku, aku tidak bisa bahasa Korea, kalau tidak aku akan memanggilnya sendiri. Sekarang dia setuju untuk menjadi perisai bagi Sangguan Waner, Li Dong secara alami akan memainkan perannya dengan baik. Jika dia tidak melakukan apapun untuk membuat Han Zaicheng pamer, lalu apa gunanya dia datang ke sini? Adapun 100 juta won, hanya lebih dari 500 ribu yuan bila dikonversi ke mata uang Cina. Di mata Li Dong, uang hanyalah sekumpulan angka. Tak berarti. Selama Anda bisa membantu Sangguan Waner. Sangguan Waner mengangguk, lalu meneriakkan sebuah nomor. Ketika dia membuka mulutnya, mata semua orang di ruangan itu tiba-tiba tertuju padanya. Di sini, apakah ada yang berani merebut barang dari Han Zaicheng? Han Zaicheng secara alami mendengar kata-kata Li Dong barusan. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan dia menatap Li Dong. Aku berkata, aku ingin memberikan ini kepada Waner. Aku juga ingin memberikan ini padanya. Li Dong tersenyum. Mata Han Zaicheng menyipit. Kau ingin membelikannya juga? Ya, tapi jangan salah paham, kami hanya berteman biasa. Li Dong tersenyum dan melambai. Persahabatan biasa. Han Zaicheng bertanya. Mengenai kata-kata Li Dong, dia bahkan tidak percaya pada tanda baca. Jika itu adalah teman biasa, apakah dia akan menghabiskan ratusan ribu koin Cina untuk membeli barang semacam ini dan memberikannya kepada Sangguan Waner? Terlalu banyak uang untuk menggunakannya. Han Zaicheng mengangguk, dan memberi isyarat kepada asisten di belakangnya. Asisten tahu, dan memanggil harga lagi. Apa? Berapa banyak dia berteriak? Li Dong bertanya. 200 juta. Sangguan Waner berkata sambil tersenyum. Uang adalah angka bagi Li Dong, dan baginya, itu juga angka.
Dia senang karena apa yang dikatakan Li Dong barusan. Beli dan berikan padanya. Bahkan jika dia tahu bahwa Li Dong membantunya, Sangguan Waner masih sangat senang. Itu dia, lalu kamu menelepon 300 juta untukku. Li Dong tersenyum. Saudara Xiao Dong, kamu tidak perlu bertengkar dengannya tentang ini. Sangguan Waner berbisik. Saya tidak berkelahi dengannya, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk orang miskin. Li Dong tersenyum dan berkata, setiap kali saya memikirkan anak-anak yang tidak memiliki makanan, tidak ada buku untuk dibaca, tidak ada pakaian untuk dipakai, saya hanya, Anda menelepon 300 juta untuk saya, jangan khawatir, saya punya uang. Dia tampak sedih dan berbelas kasih, dan sepertinya Sangguan Waner ingin tertawa sedikit. Setelah memikirkannya sebentar, dia bertanya dengan gelisah, dia baru saja menelepon 200 juta won, kan? Jika dia berteriak 200 juta mata uang China atau 200 juta dolar AS, maka dia tidak akan berteriak. Ya, Sangguan Waner mengangguk sambil tersenyum. Bagus, saya sebut 300 juta. Li Dong tampak serius dan jujur. Sangguan Waner melirik Han Zaicheng, dan membantu Li Dong menyebutkan harga 300 juta yuan. Han Zaicheng tersenyum pada Sangguan Waner dan berkata dia tidak peduli, dan dia memberi isyarat kepada asistennya lagi. Berapa harganya? Li Dong bertanya. Dia sekarang merasa bahwa dia tidak dapat berkomunikasi secara langsung, yang benar-benar membuat depresi. 500 juta, kata Sangguan Waner lembut. Mereka menyebut harga 500 juta yuan. Kalau begitu kamu menelepon 600 juta untukku. Li Dong berkata dengan pasti. Saudara Xiao Dong, kami, berteriaklah untukku. Li Dong melambaikan tangannya. Aku rela berdarah sekali, jadi kamu tidak perlu menghentikanku. Sangguan Waner mengerutkan bibirnya, tentu saja dia tahu bahwa Li Dong melakukan ini sebagai perisai untuk mencegah Han Zaicheng menunjukkan terlalu banyak perhatian. Jadi dia berhenti membujuk dan membuat tawaran lain. 800 juta. Han Zaicheng berteriak sendiri. Apalagi, seolah-olah untuk menjaga pemahaman Li Dong, dia malah meneriakannya dalam bahasa Mandarin. 900 juta. Li Dong juga berteriak dalam bahasa Mandarin. Dia tiba-tiba mengerti sebuah kebenaran. Orang kuat hanya perlu mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Adapun apakah orang lain dapat memahaminya, itu urusan mereka. Sama seperti Han Zaicheng, dia dengan tidak hati-hati mengucapkan huaxia karena dia tahu bahwa bawahannya akan mengerti apa yang dia bicarakan, dan bahkan jika mereka tidak mengerti, mereka akan menemukan cara untuk mengerti. Masalah penerjemahan adalah urusan mereka sendiri, dan mereka tidak perlu mempertimbangkan masalah bahasa. Miliaran. Han Zaicheng menatap Li Dong secara langsung. Apakah kamu akan terus bersaing? Saya berkata, saya pasti akan membelinya. Benarkah? Kalau begitu aku harus menurunkannya. Li Dong tersenyum dan berkata, sekarang, saya memberikan 1,9 miliar won. Juru lelang segera mengulangi harga Li Dong dalam bahasa Korea, dan terjadi kegemparan di tempat kejadian, 1,9 miliar won. Itu hanya fonograf. Apakah harganya begitu mahal? Anda tahu, 1 miliar won, jika dikonversi ke dolar AS, bernilai jutaan. Jika ini diubah ke mata uang Cina, itu akan menjadi puluhan juta. Harga ini cukup tinggi. Mata yang dilihat semua orang pada Li Dong tidak memiliki jenis kekaguman dan kecemburuan, tetapi penuh belas kasihan. Karena di mata mereka, orang Cina yang sombong ini tidak sabaran. Tidak bisakah dia melihat bahwa Tuan Muda Han pasti akan memenangkan harta ini? Bukankah dia menyinggung Tuan Muda Han dengan melakukan ini? Banyak orang telah melihat bahwa tawaran dua anak muda ini sebenarnya telah membawa unsur kemarahan. Kalau tidak, tidak mungkin membiarkan situasi berkembang sedemikian rupa. Tapi, apa asal-usul orang ini? Apa jenis kartu hall yang dia miliki? Han Zaicheng menatap Li Dong, matanya terbakar.